Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Video ini untuk membahas soal-soal dari metode numerik, yakni begini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Sadana dengan NIM 2109106046. Oke, untuk soal pertama, penyelesaian persamaan linear menggunakan 3 cara. Oke, kita masuk ke programnya. Di sini ada metode substitusi, eliminasi, dan juga Kramer. Untuk substitusi, parameternya yang seperti ini: X1, Y1, hasil 1, X2, Y2, hasil 2. Untuk susunannya AX tambah B sama dengan C. Persamaan 1 ini kita masukkan ke dalam sebuah matriks terlebih dahulu, lalu hasilnya akan di-solve dengan fungsi dari dalam modul NumPy tersebut seperti ini. Di dalamnya akan mengsolve secara substitusi. Untuk persamaan keduanya sama, kita masukkan hasilnya. Di sini persamaan 1 di solve dengan persamaan kedua. Oke, di sini akan menampilkan hasilnya. Lanjut ke metode eliminasi. Sama parameternya, yaitu mengambil X1, Y1 hasil 1, X2, Y2 hasil 2. Untuk persamaan 1, ini hasil 1 dikali Y2 dikurang hasil 2 dikali Y1. Persamaan 1 ini untuk menentukan nilai X dalam persamaan ini dengan mengeliminasi Y. Maka dari itu kita harus mengalihkan dengan Y. X1 dikali Y2 dikurang X2 dikali Y1. Hasilnya tersebut akan menjadi X. Oke, untuk persamaan kedua, di sini kita akan menghilangkan X, maka dari itu hasil 1 dikali X2 dikurang hasil 2 dikali X1 dibagi Y1 dikali X2 dikurang Y2 dikali X1. Di sini akan di print hasilnya atau di outputkan dengan membulatkan angkanya jika angka tersebut desimal. Untuk aturan Kramer, kita menentukan determinannya dengan parameternya sama, X1, Y1, hasil 1, X2, Y2, hasil 2. Determinannya yaitu X1 dikali Y2 dikurang X2 dikali Y1. Untuk determinan X sama dengan Y2 dikali hasil 1 dikurang Y1 dikali hasil 2. Untuk yang Y, X1 dikali hasil 2 dikurang X2 dikali hasil 1. If D, jika D-nya tidak 0, maka program bisa berjalan dan bisa dihitung. X sama dengan dx dikurang d. Y sama dengan dibagi d. Y sama dengan dy dibagi d. Oke, kita outputkan hasilnya. X sama dengan X, Y sama dengan Y. Oke, jika D-nya sama dengan 0, maka tidak ada hasil. Kenapa? Karena kita lihat di sini X sama dengan dx dibagi D. Jika dx atau berapapun jumlahnya dibagi 0, maka hasilnya tidak akan terdefinisikan. Maka dari itu tidak ada hasil. Oke, di sini untuk menunya yaitu program penyelesaian persamaan linear. Persamaan pertama disuruh inputkan X1-nya, Y1-nya, hasil 1. Untuk persamaan kedua yaitu X2, Y2, hasil 2. Disuruh masukkan. Lalu memanggil fungsi yang sudah didefinisikan di atas dengan menginputkan semua yang sudah kita memasukkan semua yang sudah kita inputkan. Substitusi, eliminasi. Oke, kita jalankan. Tekan X1, X1-nya di sini 3. Lalu ada berapa? 5, 2, 9. Oke, semua hasilnya X sama dengan 3, Y sama dengan 7, X sama dengan 3, Y sama dengan 7, X sama dengan 3, Y sama dengan 7. Oke, untuk soal kedua. Soal kedua itu adalah menggunakan rumus interpolasi kuadratik. Cari nilai Y untuk titik X sama dengan 3,2 yang berada di antara titik 1, 1,5, 2, 2,1, dan 5, 4,2, lalu gambar grafiknya.
Oke, kita lihat di sini kita import NumPy, import matplotlib untuk menggambar grafiknya. NumPy ini untuk membuat sebuah array atau matriks. Scipy interpolate ini untuk membengkokkan garis Y atau garis X sesuai dengan Y. Di sini ada menunya, yaitu program quadratic interpolation atau tampilan awalnya. Disuruh memasukkan X1, Y1, X2, Y2, X3, dan juga Y3. Dan juga disuruh memasukkan X yang akan dicari Y-nya. Oke, pada soalnya, oke. Y-nya sama dengan Y1 dikali X kurang X2 dikali X kurang X3. X1 dibagi X1 kurang X2 dikali X1 kurang X3. Ditambah Y2 kali X kurang X1 dikali X kurang X3 dibagi X2 dikurang X1 dikali X2 kurang X3. Ditambah Y3 kali X kurang X1 dikali X kurang X2 dibagi X3 kurang X1 dikali X3 kurang X2. Dan di sini X totalnya akan membuat list yang memasukkan X1, X2, X3, dan juga X. Y1 untuk Y totalnya Y1, Y2, Y3, dan juga Y. Kita sort. Kenapa di sort? Karena untuk menggambarnya di dalam grafik. Jadi berurutan dari 0 sampai 100. Dari X1 sampai X. Ya, gitulah. Array X sama dengan NumPy array, yaitu membuat sebuah array yang bisa diatur dengan fungsi-fungsi dari NumPy. XY spline yaitu untuk membuat garis yang mengikuti garis X, dan X ini untuk menarik garis dari setiap titik-titik X. Y ini untuk menyesuaikan atau membuat garis melengkung supaya bisa melewati tiap titik yang ada. Di sini plot X label, maksudnya X label ini seperti hiasan atau menamai sumbu X dengan nilai X. Kita namai sumbu Y dengan nilai Y. Titelnya ini judul, graf titik hasil. Scatter ini untuk menampilkan titik-titiknya di sini dengan warna merah. Markernya yaitu dengan tipe X bentuknya. Plot ini untuk menampilkan garisnya. Oke, kalau nilai Y di sini kita bulatkan lagi diperoleh, dan juga titik soalnya yaitu X yang kita masukkan dengan Y yang sudah didapatkan. Di sini kita show. Oke, kita jalankan. Masukkan nilai titik X 1, 5, 2, 5, 2. Nah, pada soal 32. Oke, di sini Y soal dengan 2,89. Cek soal X, Y 3,2, 2,989. Kita lihat grafiknya. Oke, sudah terlihat di sini untuk X-nya 1, Y-nya 1,5. Untuk X-nya 2, 2,1. Untuk X-nya 3,2 yaitu 2,89. Untuk X-nya 5, 4,2. Oke, sudah benar grafiknya. Sudah. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu selesaikan SPL berikut ini menggunakan metode Gauss-Jordan. Untuk nomor 3. Oke. Ini dia. Ini banyak variabel. Oke, kita masukkan NumPy lagi untuk membuat sebuah array dan juga matriks ini. Lalu n ini untuk menginput banyaknya variabelnya. np-zeros ini untuk membuat matriks dengan memasukkan zeros atau 0 pada setiap titik-titiknya atau setiap elemen. Untuk X ini
dia membuat matriks atau array yang bisa menampung solusi-solusi yang nantinya akan digunakan untuk menampung solusi X. Oke, di sini untuk memasukkan nilai ada perulangan, kita pakai perulangan di sini for i in range n dan juga for j in range n plus 1 untuk memasukkan perulangan. Float input matriks ini oke. Matriks berapa dan ini nanti akan dimasukkan ke dalam AIJ. Misalkan I-nya 0, J-nya 0, maka A00, jika I-nya 0, J-nya 1, A01, dan seterusnya. Kemudian ada perulangan lagi, digunakan untuk membuat segitiga atas dan segitiga bawahnya menjadi 0. Nah, untuk I di dalam range N, jika I, maksudnya jika di dalam matriksnya ini dia diagonalnya sama dengan 0, maka divide by 0 karena kita akan menggunakan diagonal ini untuk membagi setiap elemen dalam matriks ini dengan diagonalnya ini. Oke, dan di sini J. Nah, dan jika I tidak sama dengan J, maka bisa berjalan. Kenapa tidak sama dengan? Karena kalau sama dengan maka akan menjadi diagonal. Oke, rasionya. Rasio sama dengan A, J, I bagi A, I atau diagonalnya. AJ ini elemen-elemen dalam baris elemen-elemen dalam matriksnya dibagi dengan diagonal. Rasionya ini adalah berapa kali perkalian yang akan dikalikan. Berapa kali perkalian. Ya. Lalu di sini for k in range n plus 1, yaitu kenapa n plus 1 karena kita akan juga mengurangi hasilnya juga. Jika n saja dia tidak akan mengikut kepada hasil. Oke, di sini elemen-elemennya ini dikurangi dengan rasio dikali AIK. Oke, matriks A. Di sini ada n perang, di sini nanti akan dilihatkan prosesnya. Oke, di sini ada perulangan lagi. Perulangan ini digunakan untuk menentukan solusi atau mencari solusi dari X jika segitiga atas sama bawahnya sudah 0. XI yang ini untuk menampungnya solusi, ingat. Dan juga ini matriks A yang sudah segitiga atas bawahnya 0. Kita I, N. N ini bagian paling kanan atau hasilnya sudah. Jadi ini adalah hasil dibagi dengan diagonal. Oke. Di sini ada untuk memperlihatkan atau output dalam proses-prosesnya, dan di sini untuk solusinya dilihatkan. Oke, banyak variabel 4, matriks 0, 0, 6, 12, min 3, 6, 21, 12, 6, 9, 18, 9, 12, 57, min 6, min 6, min 3, min 27. Oke, sini kita lihat. Sini akan terus mencari dan mengubah segitiga atas bawah jadi 0. Dan juga nih hasilnya. Lalu untuk mencari solusinya yaitu hasil dibagi dengan diagonalnya ini atau angkanya ini. Oke, jadinya ada 2, min 1, 3, dan min 2. Oke, lanjut ke nomor 4. Suatu fungsi fx, x2, 2x, metode biseksi dan regulasi. Oke. Di sini ada biseksi, yaitu menggunakan rumusnya. Iterasinya di sini absolut. Jika lebih dari E, maka dia akan terus berjalan, tapi kalau kurang dari E, maka akan berhenti. Ini rumusnya tetap sama dengan x0 tambah x1 kurang 2. Oke, di sini akan di print x-nya yang sudah didapatkan dengan errornya.
Untuk regulasi di sini ada rumusnya x0 kurang x1 kurang x0 dikali fx0 bagi fx1 kurang fx0. Oke, di sini ulang akan terus bertambah sampai dengan kondisinya kurang dari E. Yang ini lebih besar maka akan terus true. Kalau kurang maka akan false. Oke, di sini x error. Ini persamaannya, toleransi errornya kita inputkan, float, print tidak dapat. Oke. Batas bawahnya 2, batas atasnya 3, toleransi errornya 0, 1. Oke, di sini kita dapatkan dalam iterasi ke-13 dengan x 2,732 dan 0,0001 error. Ini regulasi iterasi keempat, x-nya 2,732026, errornya 0,00085. Oke, terima kasih. Itu saja.